ada 7 langkah mudah yang Allah ajarkan dalam Al-Quran agar perekonomian keluarga bisa meningkat, bahkan rezeki pun bisa berlimpah. Namun sebelum saya uraikan 7 langkah ini, mari kita analisis terlebih dahulu tentang realita tingginya kasus perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Jadi benarkah keluarga yang kondisi ekonominya rendah itu lebih rentan terhadap perceraian? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Nah, angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dan data BPS ini hanya mencakup perceraian untuk orang Islam saja. Dan berdasarkan dari data Badan Peradilan Agama, menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab nomor 2 perceraian setelah faktor perselisihan dan pertengkaran. Jadi klaim terbanyak nomor 2 yang diajukan ke pengadilan dalam gugatan cerai adalah karena alasan ekonomi. Nah, ini seolah menguatkan pendapat bahwa faktor ekonomi memang bisa menjadi penyebab perceraian. Namun, apakah itu adalah sebuah kebenaran atau hanya pembenaran? Lalu, apakah bisa dipastikan bahwa setelah bercerai ekonominya akan jadi lebih membaik? Nah, di video ini saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun atau menyudutkan pihak manapun. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Al-Quran. Nah, dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, melalui ayat ini justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu solusi dari masalah ekonomi. Dan dari ayat tadi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, carilah kekayaan atau hidup berkecukupan dengan menikah, diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Nah, jadi Islam mengajarkan bahwa pernikahan bisa melapangkan rezeki, yang berarti justru dengan perceraianlah bisa jadi penyebab sempitnya pintu rezeki. Nah, kita kembali kepada realita tadi, dan ini berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang bersumber pada Quran Surat An-Nur ayat 32 tadi, yang menegaskan bahwa sebuah pernikahan harusnya menjadi solusi untuk masalah ekonomi. Saya tidak akan memungkiri fakta tentang banyaknya perceraian yang didasari karena faktor ekonomi, karena memang realitanya seperti itu. Tapi saya juga tidak meragukan kebenaran Al-Quran yang menjanjikan ekonomi lebih baik dengan menikah. Maka saya akan cenderung fokus pada masalah pernikahannya. Nah, pernikahan seperti apa yang akan membuat ekonomi jadi semakin membaik? Nah, sesuai dengan thumbnail pada video ini, ada 7 langkah yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga, yang tentunya bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama, suami harus memberi nafkah pada keluarga, dan ini memang sebuah kewajiban ya, dan kebanyakan suami memang sudah melakukannya. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, melalui ayat ini Allah berjanji bahwa ketika seseorang menafkahkan rezekinya, maka akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Juga diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, katanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu apabila memberikan nafkah pada keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka nafkahnya itu dihitung sebagai pahala sedekah. Nah, untuk langkah ini tentu para suami sudah melakukannya kan? Namun kenapa ekonomi belum juga membaik? Nah, hal ini mungkin dikarenakan ada perilaku yang justru membatalkan pahala dari sedekah tadi. Jadi mari kita lanjut pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menjaga kesucian atau menjaga ifah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Dan yang ketiga adalah budak mukotob yang ingin membebaskan dirinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, jadi di sini menikah itu harus diniatkan untuk menjaga kesucian diri atau ifah. Karena ada yang menikah bukan bertujuan untuk menjaga kesucian dirinya, malah masih belum puas pada pasangan yang halal, sampai-sampai
matanya suka jelalatan, memandang lawan jenis yang lainnya dengan liar, hingga terjadilah perselingkuhan dengan pasangan yang tidak halal. Nah, inilah mungkin yang menjadi penyebab rezeki jadi seret setelah menikah. Karena mungkin masing-masing pasangan masih belum bisa menjaga pandangannya. Mungkin masih suka melihat aurat lawan jenis di berbagai medsos. Jadi hati-hati dalam menjaga pandangan dan menjaga kesucian diri. Fokuskan hanya kepada pasangan semata. Nah, langkah yang ketiga adalah mengkaji dan terus berusaha mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 66, dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Jadi ketika kita mengamalkan isi kitab Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengkaji Al-Quran, mengamalkannya, maka Allah berjanji akan memberikan rezeki, memberikan limpahan makanan baik dari atas maupun dari bawah kaki kita. Jadi semangatlah untuk terus mengkaji Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Langkah yang keempat adalah bersyukur. Sebagaimana Quran surat Ibrahim ayat 7, "La in sakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, inilah salah satu yang menghalangi limpahan rezeki karena salah satu dari pasangan bisa jadi tidak bersyukur dan bahkan banyak mengeluh. Terutama biasanya dilakukan oleh para istri yang sering mengeluh terhadap suami dan belum bisa menerima apa adanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaku neraka, dan aku tidaklah melihat pemandangan yang lebih mengerikan pada hari itu. Aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah para wanita." Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa sebabnya?" Rasulullah SAW mengatakan, "Karena sebab kekafirannya." Para sahabat tadi bertanya lagi, "Karena kekafiran mereka terhadap Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, tetapi karena mereka mengingkari kebaikan suami. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Jadi jika engkau berbuat baik pada salah satu seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu satu saja kesalahan, maka mereka mengatakan, 'Tidaklah aku melihat satu kebaikan pun darimu sama sekali.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ketika satu pasangan misalkan istri tidak bersyukur, maka ini justru akan membuat rezeki menjadi seret. Karena seharusnya dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri harus saling mensyukuri anugerah dari Allah tersebut. Karena pasangan itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri, bukan harus dikeluhkan. Langkah yang kelima adalah banyak-banyak beristighfar. Sebagaimana dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Jadi ketika ada permasalahan, daripada sibuk mencari-cari kesalahan, alangkah lebih baik introspeksi diri masing-masing, lalu lengkapi dengan beristighfar. Dan langkah yang keenam adalah menjadi orang yang bertakwa. Seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Dan bagaimana realisasi takwa dalam kehidupan berumah tangga? Nah, kita bisa lihat di Quran surat Ali Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, untuk penjelasan tentang berinfak sudah diuraikan di langkah pertama tadi. Maka selanjutnya usahakan masing-masing anggota keluarga bisa menahan amarahnya dan terbiasa memaafkan, yang diakhiri dengan banyak melakukan kebaikan atau saling membantu dan meringankan pekerjaan satu sama lain. Dan langkah yang ketujuh adalah perbanyak silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi biasakan untuk saling mengunjungi baik kepada pihak keluarga dari suami maupun keluarga dari pihak istri. Nah, usahakan lakukan 7 hal ini mulai dari sekarang, karena jika terlambat akan ada banyak orang yang jadi korban. Karena keretakan sebuah rumah tangga bisa berdampak pada krisis terhadap sebuah negara. Nah, untuk mengetahui dampak keretakan rumah tangga terhadap stabilisasi sebuah negara, silahkan klik video di pojok kiri atas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan 7 langkah tadi, sehingga ekonomi keluarga bisa meningkat dan berlimpah.
yang tentu saja disertai dengan sakinah, mawadah, warohmah.